ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan materi tahsin kita dan juga talaki surah Al-Fatihah dan juga talaki tahsin secara keseluruhan. Semoga bisa sampai, kita doakan semoga semuanya bisa sampai ke akhir juz amma, atau nantinya semoga bisa terus konsisten secara pertemuan kita juga, secara penyampaian materi. Semoga kita diberikan kesempatan untuk terus bisa bertemu walaupun meskipun via Zoom. Semoga bisa sampai akhir daripada talaki Al-Quran sampai 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini malam ini saya akan menjelaskan terkait materi sedikit terkait dengan lanjutan kemarin sifat-sifat huruf. Kita masih di bab sifat huruf. Hanya saya bahas mungkin satu huruf yang berlawanan saja beserta huruf dan beserta sifat bainiyahnya. Karena kebetulan hari ini kita masuk di dalam bab rikhwah dan syiddah beserta uh, beserta sifat bainiyahnya. Dan nantinya insya Allah saya ambil waktu sedikit untuk kita ijazahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyelesaikan surah Al-Fatihah dan bacaannya secara baik dan benar. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas. Jelas, Alhamdulillah. Ustaz. Baik. Qala al-musannifu al-Imam al-Jazari wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Hari ini kita masuk ke dalam syiddah. Dimulai dari bait syadiduha. Syadiduha lafzun ajid qattin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Oke, sampai di sini. Jadi hanya satu bait saja, yaitu setengah dari bait 21 dan setengah dari bait 22. Syadiduha lafzu ajid qattin bakat. Kata Imam Al-Jazari, syiddah sifat yang selanjutnya adalah sifat syiddah. Sifat syiddah. Sifat syiddah ini berhubungan dengan suara. Kemarin kita sudah jelaskan terkait dengan sifat hamas dan sifat hamas dan sifat jahar. Kedua sifat ini berhubungan dengan nafas. Jadi kalau hamas dan jahar itu berhubungan dengan nafas, biar mudah diingatnya, kalau syiddah dan rakhwah serta sifat tawasud atau bainiyah itu berhubungan dengan suara. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa semua huruf-huruf sebenarnya yang kita bacakan pasti ada keluar bukan desis, tapi angin. Semua huruf yang kita bacakan pasti keluar anginnya. Nah, tapi bukan desis. Kalau hamas khususnya itu desis. Maka bagaimana cara membedakan? Kalau hamas itu duluan keluar desisnya baru suara. Tetapi kalau syiddah itu juga sebenarnya ada huruf-huruf yang keluar dan ada terasa anginnya. Tetapi di sini yang jadi perbedaannya adalah syiddah ini berhubungan dengan suara. Apa dinamakan dengan syiddah? Syiddah itu artinya tertekan.
Syiddah itu artinya berat. Jadi seakan-akan ada terasa berat, terasa tertekan suara ketika huruf dilafalkan. Dan lawannya adalah rakhwah. Rakhwah itu kebalikannya. Jadi lunak atau mudah, rakhwah. Sebutannya adalah rakhwah. Nah, rakhwah ini mudahnya kita melafalkan huruf tersebut dan karena tidak ada tekanan pada suara. Contohnya disebutkan oleh Imam Al-Jazari, diberikan contohnya ajid qatin bakats. Fun. Ajid qatin bakats. Jadi ada digabungkan menjadi ajid qatin bakats. Ada huruf alif, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf qa, ada huruf to, ada huruf ba, ka, dan ta. Maka di mana letak beratnya suara ketika kita melafalkan? Ketika kita melafalkan huruf A, jadi tidak secara gampang suara keluar itu secara mengalir. Misalnya seperti membaca huruf selain huruf ini. Misalnya kita membacakan huruf ya, itu paling gampang. Ya, artinya mengalirnya begitu saja, tidak ada tekanan suara. Wa, ha, apalagi huruf-huruf hamas. Justru dia mengalir sesuai dengan desisnya. Tetapi kalau huruf yang syiddah itu ketika kita melafalkan a, jadi ketika mau keluar huruf alif ya, itu seakan-akan ada tekanan terlebih dahulu baru dikeluarkan. A, a, ja, ja, da, da. Jadi ada tekanannya. Berbeda dengan huruf mungkin berbeda dengan huruf A Latin ya, A bahasa Latin itu mungkin kita bisa bacakan A, A langsung gitu ya. Tapi kalau A ini enggak. Kalau A di huruf hijaiyah maka bacaannya A, A, ada tekanan A. Dan juga ketika melafalkan di dalam keadaan harokat fathah maka posisi mulut harus terbuka. A, A. Semana kadar terbuka ketika fathah. Nah, kalau kata Syekh beberapa Syekh Qurra mengatakan bahwa memberikan contoh huruf A ketika kita lafalkan seakan-akan kadar dua tangan, telunjuk dan ibu jari kita masukkan ke dalam mulut. A, A. Maka segitulah keadaan fathah ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah. A. Tidak boleh terlalu mangap. A. Tidak. Tidak juga terlalu mingkem. Tidak. Tetapi ukuran kadarnya adalah dua jari yang dimasukkan ke dalam mulut. Ya. A. Ja. Da. Ko. To. Ba. Ka. Ta. Maka dikatakan ini adalah huruf syiddah. Adapun huruf-huruf lawannya atau dikatakan dengan rakhwah itu adalah huruf selain daripada huruf ajid, qatin, bakat. Jadi di sini ada 8 huruf yang masuk ke dalam huruf syiddah, maka selain 8 huruf itu semuanya masuk ke dalam huruf rakhwah. Jadi makanya nanti ketika kita melihat satu huruf itu minimal mereka menggandingkan satu huruf hijaiyah minimal ada 5 sifat pada bagian masing-masing huruf hijaiyah. Minimal. Ada yang punya 6 sifat, ada yang punya 7 sifat, dan maksimal ada yang 8 sifat. Yang berada pada masing-masing huruf hijaiyah ini. Jadi dia terkadang dalam secara bersamaan dalam satu keadaan dia bersifat syiddah tetapi juga dia bersifat itbaq, juga dia bersifat eh, inhiraf dan juga dia bersifat isti'la. Nah, bisa jadi secara bersamaan satu huruf menggandingkan 5 sifat. Nah, tidak mungkin yang 5 sifat itu bergandingan dengan sifat yang berlawannya. Yang lawannya tidak mungkin.
Jadi tidak mungkin satu sifat itu misalnya masuk di dalam sifat huruf A, masuk di dalam huruf A itu syiddah dan rakhwah tidak mungkin. Tapi kalau A, misalnya huruf A bisa masuk syiddah, kemudian bisa masuk istifal, kemudian bisa masuk rakhwah dan afwan bisa masuk jahar dan seterusnya. Dan adapun di antara sifat syiddah dan rakhawah ini ada 5 huruf yang tergabung di dalam kalimat lin umar. Ini dinamakan sifat bainiyah. Makanya Imam Al-Jazari menyebutkan wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Jadi ini menjadi dalil nanti kalau ditanyakan misalkan. Ini dari mana dalil ada sifatnya bainiyah atau tawasud? Maka boleh dijawab dari bait yang sudah dinazamkan oleh Imam Al-Jazari. Apa kata Imam Al-Jazari? Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Dan di antara rakhwa dan syiddah itu ada satu sifat namanya sifat bainiyah. Jadi di antara berat dan ringan ada sifat di tengah-tengah. Sedang ya, sedang istilahnya sedang. Huruf apa dia? Huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim dan huruf ro yang dihubungkan kalimat menjadi satu kalimat yaitu lin umar. Maka bagaimana kita mengucapkan huruf lam? Mengucapkan huruf lam di antara berat dan ringan, tengah-tengah. Makanya ketika mengucapkan huruf lam itu diilustrasikan kita membacakan seakan-akan satu ketukan. Kalau di dalam keadaan sukun terutama, maka dia seakan-akan ada satu ketukan. Al, an, a, am, atau ar ada. Jadi enggak langsung alhamdu enggak, ya. Jadi langsung alhamdu enggak, salah. Alhamdu. Nah, ini kenapa? Karena dia bersifat bainiyah atau bersifat tawasud antara rakhwah dan syiddah. Sedangkan huruf syiddah ketika kita lafalkan itu seakan-akan beratnya suara hampir kepada 2 harokat. Hampir kepada 2 harokat ketika kita melafalkan beratnya suara ini. Misalnya, a, a, ja, ja, da. Nah, itu dikatakan bahwa hampir 2 harokat. Bukan panjangnya ya, bukan panjangnya. Tetapi beratnya suara hampir seperti 2 harokat. Adapun huruf-huruf rakhwah itu tidak. Mengalir saja. Wa, atau kho, atau wa, atau ya, itu mengalir saja. Tidak ada sedikit pun terasa tertahan yang kalau diibaratkan panjangnya tidak pun satu harokat, nggak ada harokatnya. Jadi mengalir begitu saja. Nah, itu adalah sifat yang kedua di antara sifat-sifat yang berlawanan. Ya, di antara sifat yang berlawanan yaitu hari ini kita bahas syiddah dan rakhawah serta bainiyah. Jadi ketika mengucapkan huruf al, an, a, am, ar, atau ketika berharokat fathah la, na, a, ma, ra, la, na, a, ma, ra, dan dalam keadaan berharokat lainnya sama gitu. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya paparkan agar waktu kita bisa kita maksimalkan untuk sesi talaki nantinya.